Baik, pertanyaan selanjutnya dari Sardes dari Parapat. Shalom Pak Pendeta, saya mau bertanya tentang Wahyu 13 ayatnya yang ke-13. Tentang api yang diturunkan dari langit oleh binatang yang keluar dari dalam bumi. Apakah itu api sesungguhnya? Apa maksudnya? Tolong dijelaskan, terima kasih. Baik Pak Pendeta, kita akan bacakan ayat dalam Wahyu 13 ayat yang ke-13. Ya. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Silakan Bapak. Terima kasih. Wahyu pasal yang ke-13 ayat 13 ini menggambarkan tentang seekor binatang yang melambangkan suatu kekuasaan. Dan binatang ini sungguh berkuasa, dan kekuasaannya itu digambarkan dalam ayat yang ke-13 tadi, yaitu ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Jadi menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang, ini ada kaitannya dengan melakukan tanda-tanda yang dahsyat. Melakukan tanda-tanda yang dahsyat. Lalu mengapa tanda yang dahsyat itu dikaitkan dengan api yang turun dari langit? Kenapa tidak dikatakan api yang terjadi dengan sendirinya? Kan itu tanpa ada korek api, katakanlah tanpa ada pembuat api, penyala api. Kalau orang bisa mengatakan terbakarlah sesuatu, lalu sesuatu itu terbakar, walaupun apinya tidak turun dari langit, bukankah itu juga adalah sebuah tanda yang luar biasa? Tapi mengapa di sini tanda yang dahsyat itu dikaitkan dengan bukan hanya saja api, tetapi api itu turun dari langit? Mengapa demikian? Bahwa api itu turun dari langit atau turun dari sorga, karena kata langit Uranos dan kata sorga Uranos adalah dari satu kata yang sama dalam bahasa Yunani. Bisa diterjemahkan api dari sorga atau bisa diterjemahkan juga api dari langit. Kenapa api itu harus dari atas, dari langit, dari sorga, dan bukan api yang terjadi dengan mujizat dengan sendirinya tanpa turun dari atas. Jadi ada latar belakangnya di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ini. Karena ini adalah bahagian dari suatu cerita pertentangan antara yang baik dilawan oleh yang jahat. Naga itu yaitu setan dan malaikat-malaikatnya melawan Mikael dan malaikat-malaikatnya. Dan itu dikatakan dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Bahkan dalam peperangan itu dikatakan dalam ayat yang ke-8, mereka, artinya naga dan malaikat-malaikatnya, tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis dan setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi. Jadi ia tidak mendapatkan lagi tempat di sorga. Tempatnya bukan lagi di atas, di langit atau di sorga, tapi dilemparkan ke bumi. Ya, dilemparkan ke bumi. Setelah dilemparkan ke bumi, maka ada suatu nyanyian tentang hal itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-12, pasal 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Sorga bersukacita, tapi celakalah kamu hai bumi dan laut. Bumi dan laut celaka, sorga bersukacita. Kenapa? Karena iblis telah turun kepadamu. Kepada siapa? Kepada bumi dan kepada laut. Turun dari mana? Turun dari sorga. Dia adalah malaikat yang suci tadinya, tapi ia berontak melawan Allah. Gambaran yang disampaikan dalam beberapa buku nubuatan seperti Yesaya 14, Yeskiel 28, yang menggambarkan akan hal ini. Jadi, tempat dari iblis itu menurut ayat ini adalah di bumi ataupun di laut dalam nubuatan ini. Makanya dalam pasal yang ke-13 ayat 1 dikatakan di sana, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut
bertanduk 10 dan berkepala 7. Lalu ayat yang dua mengatakan naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Jadi binatang itu muncul dari dalam laut, lalu naga itu atau setan memberikan kepada binatang atau kekuasaan itu apa yang ada pada iblis, yaitu kekuasaannya, tahtanya, pengaruhnya, ia berikan kepada kekuatan tersebut yang muncul dari dalam laut. Seakan-akan iblis mengatakan, laut ini adalah wilayah kekuasaan saya. Lalu kemudian itu binatang yang pertama. Binatang yang kedua, dalam Wahyu pasal yang ke-13, ayat yang ke-11 mengatakan, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Ternyata ini binatang yang menggambarkan kekuasaan atau kekuatan juga yang jahat, yang menjalankan kekuasaan dan kekuatan dari naga. Seakan naga mengatakan, ya, aku telah dilemparkan dari langit, tetapi laut dan bumi adalah wilayah kekuasaanku. Sekarang binatang yang dari dalam bumi itu, yang juga menjalankan kekuasaan naga, dikatakan dalam ayat 13 yang ditanyakan tadi, ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke depan mata semua orang. Tujuannya adalah untuk apa? Ayat yang ke-14, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda. Tujuan dia menurunkan api dari langit, membuat tanda-tanda yang dahsyat, termasuk menurunkan api dari langit. Tujuannya adalah untuk menyesatkan banyak orang. Kenapa orang bisa disesatkan kalau tanda itu adalah api yang turun dari langit? Kenapa? Karena langit atau sorga itu menggambarkan tempat Allah. Itu menggambarkan tempat kediaman Allah, langit atau sorga. Nah, pada waktu kekuasaan yang dilatar belakangi oleh iblis ini membuat suatu tanda yang dahsyat, menurunkan api dari langit, seakan ia mau berkata, lihat, ternyata langit juga adalah kekuasaanku, dan aku masih diperkenankan oleh Allah. Buktinya, aku masih bisa menurunkan api itu dari langit. Aku masih bisa menurunkan api itu dari langit. Mau menyatakan bahwa apa yang ia lakukan itu mendapatkan restu dan perkenanan Allah, atau restu dan perkenanan sorga, sehingga akibatnya yang kita sudah baca dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat 14, banyak orang yang disesatkan oleh karena hal tersebut. Entah apinya itu api betulan atau tidak, tetapi yang mau ditekankan di sini bahwa kekuasaan yang didalangi oleh iblis itu melakukan segala sesuatu, bahkan melakukan sesuatu seakan-akan ia direstui oleh Allah, seakan-akan dia adalah utusan Allah, sehingga kalau ia berbicara, orang juga mendengarkan seakan-akan ini adalah suara dari Allah karena api itu turun dari langit. Dengan demikian, karena mereka katakan, wow, luar biasa, ia mewakili Allah, berarti apa yang dikatakannya betul. Begitu mereka percaya pada apa yang dikatakannya, maka mereka pun disesatkan, mereka tersesat. Padahal ia bukanlah diutus oleh Allah, yang mendalangi dia menurut nubuatan ini ternyata adalah iblis dalam skenario nubuatan ini. Ada bukti di dalam Alkitab Perjanjian Lama bahwa api yang turun dari langit itu menggambarkan perkenanan Allah. Dan mungkin ini adalah merupakan latar belakang Perjanjian Lama untuk mendukung apa yang sudah tadi kita sampaikan. Coba kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18
1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Ini pada waktu terjadi suatu kontes antara satu nabi Tuhan, yaitu Nabi Elia, melawan 400-an nabi Baal. Kita lihat dalam pasal yang ke-18, kita baca ayat yang ke-38, tentu kita tahu ceritanya bahwa kontesnya adalah sebagai berikut. Siapa yang bisa meminta supaya korban itu dimakan oleh api yang bukan dibuat oleh manusia, maka itulah nabi yang benar. Maka nabi-nabi Baal itu sampai berteriak-teriak, menoreh-noreh tubuh mereka, berjingkrak-jingkrak, berseru-seru sampai parau suara mereka, memanggil-manggil Baal untuk menurunkan api atau untuk membakar korban yang ada di mezbah yang sudah mereka buat. Tapi tidak berhasil. Begitu tiba giliran Elia untuk berdoa, maka ini yang dikatakan oleh Elia. Kita baca dalam ayat yang ke-36, mulai ayat yang ke-36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa ada firman-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara." Lalu kemudian, itu ayat 36, setelah dia berdoa, maka di ayat yang ke-38 dikatakan, "Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya." Jadi ayat ini mengatakan turunlah api Tuhan, berarti api itu dari langit, karena dikatakan turunlah api Tuhan, dan itu membuktikan perkenanan Allah, restu Allah bahwa nabi ini adalah nabi yang ia utus, sementara nabi-nabi Baal itu yang ada 400-an itu bukanlah nabi-nabi yang ia utus. Nah, di dalam kitab Wahyu, pada waktu digambarkan apa yang akan terjadi di zaman akhir, pada waktu ada penyesatan, digambarkan bahwa yang akan menyesatkan orang banyak itu akan melakukan hal-hal seakan-akan ia diutus oleh Allah, seakan-akan ia mendapatkan restu dan perkenanan Allah, padahal tidak. Dan akibatnya banyak orang yang disesatkan. Jadi sedikit tanggapan tentang Wahyu 13 ayat 13 tadi. Mudah-mudahan membantu. Terima kasih.